the Hebrew haleluya. Nah, haleluya itu dalam bahasa Ibraninya itu adalah dua kata. Haleluya. Jadi bukan satu kata ya, dua kata. Halelu dan ya. Nah, kata halelu ini adalah kata imperatif kepada orang-orang yang plural. Halelu, pujilah kalian. Nah, pujilah kalian kepada siapa? Kepada Yah. Nah, Yah ini adalah bentuk konstruk dari Yud-He-Vav-He. Kita akan nanti bahas sedikit tentang Yud-He-Vav-He yang juga dibahas di dalam buku dari Profesor El ini, ya, tentang kata Yah ini, yaitu Yud-He-Vav-He. Jadi, di mana Yud-He-Vav-He, 4 huruf suci ini forbidden in Rabbinic Judaism untuk diucapkan secara orally, ya, secara langsung di mulut, tidak boleh diucapkan, ya. Baik, kita membaca salah satu ayat yang mengandung kata haleluya, misalnya pada Mazmur 113 ayat 1. Ya. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Anda lihat di sini, haleluya. Ya, jadi ada kata halelu dan ya. Haleluya. Pujilah kalian ya kepada siapa? Kepada Yah. Yah ini adalah konstruk dari Yud-He-Vav-He. Ya. Halelu. Nah, ada kata halelu. Pujilah kalian, hei kalian, pujilah hei kalian. Avdi Adonai, hei para hamba Tuhan. Ya. Halelu et Shem Adonai, ya. Jadi haleluya ini sebenarnya adalah bentuk singkat dari halelu et Shem Adonai, ya, disingkat menjadi haleluya karena Yah ini adalah bentuk konstruk dari Yud-He-Vav-He. Ini adalah berhubungan. Yah ini adalah konstruk dari Yud-He-Vav-He. Ya, oke. Kita lanjutkan. Kata Ibrani haleluya terdiri dari kata halelu, pujilah kepada Yah. Yah adalah bentuk singkat dari Yud-He-Vav-He. Ya, oke. Jadi paham di sini ternyata ini bukan satu kata tetapi dua kata. Nah, kalau Anda sudah belajar di STT ya dan Anda diajari pengantar bahasa Ibrani, biasanya Anda pada akhir dari pengantar bahasa Ibrani itu diajari tentang verbal system, yang dimana dalam verbal system bahasa Ibrani itu terdapat 7 binyan, 7 stem. Ya, 7 binyan yang dimana itu harus dihafalkan untuk memahami naskah-naskah bahasa Ibrani. Tetapi saya tidak mengharuskan Anda untuk menghafalkan itu, ya, bahwa memang dalam bahasa Ibrani itu satu kata itu bisa berubah menjadi 490 bentuk tergantung nanti binyannya, tensesnya, juga subjek-subjek yang menempel pada kata kerja itu. Misalnya saya ambilkan kata haleluya ini, halelu ini itu sores ya. Akar katanya itu he lamet lamet. Nah, untuk orang pertama tunggal ani hilal tiata hilal taat hilal hu hilal. Nah, ini hilal. Ada orang namanya Hilal kan? Ya, oke. Kemudian ada hilelah, ya. Nah, kemudian anahnu hilal nu atem hilal ten, aten hilal ten, hem hilelu, hen hilelu. Nah, bentuk kausatif ya, ini adalah semua yang saya baca ini adalah bentuk PL. Ani ahalel, ata tehalel, ya. At tehaleli. Nah, hu yihalel, hi tehalel. Nah, anahnu nehalel, atem tehalelu, aten tehalelu, hem fehen, ya, yihalelu dan tehalnen. Nah ini untuk mahasiswa-mahasiswa teologi saja ya, untuk mengingatkan Anda bahwa satu kata Ibrani itu bisa berubah-ubah. Nah,
model partisipenya ya. Kata halal itu mehalel, mehalelet untuk yang perempuan, mehalilim untuk kalau yang mengucapkan banyak, mehalelot itu untuk yang bentuk feminin. Jadi feminin ya, ada maskulin, ada plural, ada singular, semuanya berhubungan. Nah, binyan PL infinitif ya, itu lehalel. Imperatifnya halal. Imperatif singular haleli, imperatif plural halelu. Nah, inilah yang digunakan dalam kata haleluya. Nah, demikianlah verba Ibrani secara sederhana itu ubahnya itu bagaimana. Dan ini apabila Anda ingin mempelajari sastra Ibrani, hal-hal semacam ini harus dihafalkan ya. Nah, ada satu ayat yang kontroversial sampai hari ini ya. Yesaya 14 ayat 12 yang dimana di situ ada frasa Heilel ben Shachar. Nah, Heilel di sini. Ada Heilel. Nah, Heilel coba Anda bayangkan secara bunyi dengan haleluya. Ya. Soresnya sama. Ya. Heilel ben Shachar. Nah, kata Heilel ini ya menjadi sangat terkenal ketika Sin Jerome pada abad 4 Masehi menerjemahkan kata Heilel itu dengan Lucifer. Ya. Dan Yesaya 14 ayat 12 dalam teologi barat biasanya itu dirujuk kepada Raja Iblis. Wow, Raja Iblis dirujuk dengan nama Heilel dari kata halal, memuji. Apakah demikian? Nah, memang ada perbedaan penafsiran antara teologi barat dan teologi timur. Ya. Sebagian teologi barat, tidak semua, ya, menganggap Yesaya 14 ayat 12 ya untuk Heilel ben Shachar ini merujuk kepada Raja Iblis. Ya. Tetapi dalam pemahaman Yahudi ini adalah raja dari Nebukadnezar. Ya. Terjemahannya merujuk kepada Raja Babylon. Nah, tetapi dalam penafsiran sebagian dari teologi barat menafsirkan Heilel ben Shachar ini sebagai Lucifer. Bahkan ada penafsiran-penafsiran secara liar ya, karena ini dirujuk sebagai Lucifer Raja Iblis, kemudian ini diartikan sebagai hilal dalam bahasa Arab. Nah, jadi lambang hilal itu lambangnya setan, kata sebagian orang Kristen untuk menyerang saudara Muslim. Nah, itu semua tafsir sebenarnya, ya. Oke, kita bisa berbeda secara tafsir. Nah, Hilel, Heilel. Ya, Hilel ada hubungannya dengan Heilel. Ya, nah, nama itu biasanya tidak boleh dengan menggunakan bentuk katal tense, maka disebut dengan Heilel, Heilel. Nah, itu sama. Nah, penyebutan Hilel dan Hilel itu bisa berhubungan, ya, bisa dalam artian juga dalam bentuk adjektiva Hilel, sedang memuji, ya. Nah, dalam terjemahan-terjemahan yang lain, ya, Hilel ini dibiarkan, tidak diterjemahkan dengan Lucifer. Misalnya dalam terjemahan dari orang-orang Yahudi, mereka menerjemahkan Heilel tetap Heilel, ya, bukan Lucifer, karena Lucifer itu baru muncul pada abad keempat Masehi. Nah, dalam Jewish Publication Society Tanakh juga tidak menerjemahkan itu dengan Lucifer, ya, tetapi menerjemahkan dengan Day Star. Ya. Nah, Orthodox Jewish Bible itu menerjemahkan Heilel, ya, hanya mentransliterasikannya saja dengan Heilel. Jadi tidak diterjemahkan dalam terjemahan orang-orang Yahudi. Tidak ada
kata Lucifer. Karena kata Lucifer itu hanya ada pada terjemahan Latin Vulgata pada abad keempat Masehi yang kemudian ya dikopi oleh King James, Lucifer. Nah, dari situlah Lucifer ini ada dan dikenal sebagai Raja Iblis oleh sebagian penafsiran, tidak semua ya. Nah, Lucifer sendiri dalam bahasa Ibrani. Nah, kalau kita transliterasikan ke dalam bahasa Ibrani ya tulisannya seperti ini, Lucifer, bukan Hillel, ya. Karena Hillel beda dengan Lucifer. Karena Lucifer adalah bahasa Latin, bukan bahasa Ibrani. Jadi kalau Anda cari kata Lucifer dalam bahasa asli Ibrani maupun Yunani, nggak ada, ya. Nggak ada bahasa Ibraninya Lucifer. Bahasa Yunani juga bukan Lucifer, ya. Nah, bagaimana bahasa Yunani menerjemahkan Hillel ben Shachar itu? Ya, Ho Heosporos. Ya, Hillel tadi diterjemahkan oleh para rabi 3 abad sebelum Yesus Kristus, Ho Heosporos. Bukan Lucifer, ya, karena Lucifer baru muncul pada abad keempat Masehi dalam terjemahnya Saint Jerome pada abad keempat Masehi. Nah, dari nama Hillel, ya, kita mengenal kata Hillel, Rabi Hillel, ya, dan ada quote yang paling terkenal dari Rabi Hillel, ya, Lo Habaishan Lamed, Velo Hakaf dan Melamed. A shy person cannot learn. Seorang yang malu-malu tidak dapat belajar. Ya, orang yang malu nggak dapat belajar. Kalau Anda pengen belajar, Anda nggak boleh malu. Anda nggak boleh malu bertanya. Anda nggak boleh malu salah. Semua pernah melakukan kesalahan. Jangan takut. Ya, orang-orang di dunia semua pernah melakukan kesalahan. Itulah sebabnya kita belajar. Nah, itu dari sisi orang yang belajar. Dari ajaran dari Rabi Hillel. Nah, kemudian ada kata velo hakaf dan melamed. Nah, ini ditujukan kepada para pengajar. And a haughty person cannot teach. Orang yang angkuh, ya, orang yang nggak sabaran, itu dia tidak bisa mengajar. Nah, kalau Anda sebagai pengajar atau mahasiswa-mahasiswa teologi yang nanti dipersiapkan sebagai pengajar-pengajar, ya, Anda harus ingat bahwa sebagai pengajar Anda nggak boleh angkuh, Anda nggak boleh nggak sabaran, ya, harus dengan sabar mengajar dari peserta yang mengikuti kelas-kelas kita, ya. Nah, Hillel memuji, memuji. Nah, nama ini berdasarkan dari sores he lamet halal, ya. Nah, kata Hillel, ya, Hillel ini bisa juga bermakna memancarkan cahaya. Itulah sebabnya Hillel itu dalam pandangan orang Yahudi itu ditujukan kepada planet Venus, ya, atau Kohav Hanoga. Nah, di mana orang Yahudi itu menafsirkan bahwa Hillel itu adalah planet Venus, yaitu ada nanti dalam penafsirannya Rashi. Nah, ini juga adalah quote dari Rabi Hillel yang terkenal, ya, misalnya Al-Tadin et Havercha at Shetagia limkomu. Jangan kamu menghakimi sesamamu sampai engkau datang ke tempatnya. Nah, jadi penghakiman itu tidak boleh dihakimi serta-merta sebelum Anda paham dan mendatangi orang-orang yang kita kritik itu. Sehingga jangan sampai kritik itu berasal dari kesalahpahaman. Ya. Rabi Hillel, ya, dia itu kira-kira hidup pada
110 sebelum Masehi sampai tahun 10 Masehi. Dia seorang rabi yang sangat terkenal dan dia mempunyai cucu buyut yaitu Rabban Gamaliel. Nah, siapa itu Rabban Gamaliel? Rabban Gamaliel ini adalah gurunya dari Rasul Paulus, Rabi Shaul. Nah, Rabi Hillel ini ya dia adalah pemimpin dari Beit Hillel yang kala itu ya bersaing dengan yeshiva yang lainnya yaitu Beit Shammai ya, di mana kadang-kadang antara Beit Hillel dan Beit Shammai ini mereka memiliki pengajaran yang berbeda secara penerapan penafsiran ya. Nah, kita bisa belajar tentang Rabi Hillel pada kesempatan-kesempatan selanjutnya. Nah, bagaimana Yesaya 14 ayat 12 itu dimaknakan sebagai iblis atau bahkan ada yang menyebut itu enggak, itu bukan iblis, itu kan Raja Babel, itu kan nama dari Nebukadnezar ya. Pada Yesaya 14 ayat 12 yang dimana itu ditujukan kepada iblis ya, itu mereka biasanya menghubungkan Yesaya 14 ayat 12 itu dengan sabda dari Tuhan Yesus dari Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis seperti jatuh seperti kilat dari langit. Nah, itu berhubungan dengan Yesaya 14 ayat 12 yang bicara tentang kejatuhan dari Hillel tadi. Ya, jadi kita juga tidak bisa menyalahkan serta-merta orang-orang yang menafsirkan Yesaya 14 ayat 12 ini sebagai alegori penggambaran dari Raja Iblis. Karena mereka memiliki dasar yaitu Lukas 10 ayat 18. Nah, kata Lucifer itu tidak hanya satu kali dipakai oleh Saint Jerome pada abad keempat, tetapi juga digunakan 3 kali di dalam Alkitab kita. Ya, yang kedua kita dapat temukan dalam Perjanjian Lama yaitu dalam Ayub 11 ayat 17. Ya. Nah, kata kaboker ya seperti pagi, seperti terang pagi ya di sini. Nah, itu oleh penerjemah kalangan Yahudi 3 abad sebelum Yesus Kristus itu diterjemahkan dengan Heosporos. Nah, karena diterjemahkan dengan Heosporos ya, suatu kata yang sama dengan yang dipakai pada Yesaya 14:12 tadi, maka Saint Jerome menerjemahkan Heosporos ini dengan Lucifer. Nah, apakah Ayub 11 ayat 17 bicara tentang Raja Iblis? Ya, secara konteks tidak, ya. Ya, jadi tidak semua ternyata kata Lucifer itu bisa ditujukan kepada Raja Iblis. Ya, Ayub 11 ayat 17 tidak bisa ditujukan kepada Raja Iblis. Ya, bahkan, nah ini yang luar biasa. 2 Petrus 1 ayat 19. Saint Jerome kembali menggunakan kata Lucifer, ya, karena ini digunakan oleh Rasul Petrus, ya, kata Heosporos tadi, ya, diterjemahkan kembali menjadi Lucifer. Nah, tetapi 2 Petrus 1 ayat 19 ini, ya, tentu tidak merujuk kepada Raja Iblis, ya, karena 2 Petrus 1 ayat 19 adalah pujian kepada Yesus Kristus. Ya, dari ayat ini kita dapat melihat bahwa 2 Petrus 1 ayat 19 ya, message-nya adalah Yesus Kristus itu adalah Lucifer yang sejati. Ya. Kata ini ada dalam terjemahan Vulgata. Jadi ada 3 kata Lucifer ya. Yesaya 14:12, kemudian Ayub 11 ayat 17, kemudian 2 Petrus 1 ayat 19. Wow, 3 kali. Yang tidak semuanya bisa diterapkan kepada iblis. Nah, kalau Anda adalah orang-orang biblika, misalnya seperti saya gini, orang biblika, ya,
teolog-teolog biblika tidak mau menyebut iblis itu dengan Lucifer. Tetapi teolog-teolog dogmatika ya, mereka bisa saja menggunakan kata Lucifer sebagai rujukan kepada iblis. Tetapi orang-orang yang belajar tentang Alkitab secara pesyat, misalnya seperti saya ini, saya lebih suka ya iblis aja, gitu. Setan ya setan aja, bukan Lucifer, karena Lucifer tidak semua di Alkitab bisa ditujukan kepada Raja Iblis. Oke, Yesaya 14 ayat 12 itu bisa ditafsirkan kepada Raja Iblis. Tetapi 2 Petrus 1 ayat 19 tidak bisa ditujukan kepada Raja Iblis. Ya, Anda lihat betul-betul ada kata Lucifer dalam Latin Vulgata. Ya, Posporos, kata dengan dasar yang sama, ya, Heosporos, Posporos, ya, bicara tentang bintang timur, ya, pembawa cahaya, light bringer, atau dalam pandangan orang Yahudi itu adalah planet Venus. Nah, beberapa tahun lalu saya pernah ditanyai oleh penanya di situs Sarapan Pagi Biblika tentang madah yang ada dalam ritus Latin, ya, yaitu exultet, yang dimana madah ini dinyanyikan pada setiap hari Paskah sebagai pujian kepada Yesus Kristus. Anda lihat di sini, ya, di gereja ritus Latin ada Lucifer, ya, disebut-sebut di gereja, ya, tapi Lucifer itu bicara tentang siapa? Ya, Christus Filius, ya, Christ your son di sini, ya. Nah, Lucifer ini, ya, diterjemahkan dalam bahasa Inggris the morning star. Ya, Yesus Kristus Lucifer menurut 2 Petrus 1 ayat 19. Nah, jadi kalau Anda mendengar ada disebut-sebut Lucifer dalam ritus penyembahannya dari Gereja Katolik Roma, Anda nggak usah kaget, gitu. Karena ini merujuk kepada 2 Petrus 1 ayat 19 yang dimana Kristus itu adalah Posporos, bintang timur, morning star. Ya. Jadi supaya kita jangan salah paham. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit, et convivit et regnat in saecula saeculorum. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat, kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Baik, kita teruskan lagi. Jadi betul-betul ada kata Lucifer dalam ritus Latin. Jadi kalau melihat begini-begini, saya harap Anda tidak usah kaget, ya. Ya, karena memang itu
bahasa Latin yang secara kontekstual tidak dapat secara serta-merta ditujukan kepada Raja Iblis saja, walaupun ada ayat yang mungkin bisa kita artikan bahwa ayat itu merujuk kepada Raja Iblis. Nah, ada juga seorang santo, ya. Dia adalah seorang uskup, ya. Santo Lucifer of Cagliari. Wow, dan uskup ini sangat menentang kelompok-kelompok Arianisme. Ya. Jadi mungkin dengan adanya pemahaman bahwa Yesaya 14 ayat 12 itu Lucifer itu adalah Raja Iblis. Nah, kemudian ada Santo Lucifer, kemudian si Lucifer ini oleh golongan Arius itu disetan-setanin gitu, itu juga bisa. Mungkin saja begitu, ya. Tapi kita sudah melihat buktinya bahwa 2 Petrus 1 ayat 19, ya, pujian kepada Yesus dalam bahasa Latin menggunakan kata Lucifer. Nah, jadi ada 3, Ayub 11:17, Yesaya 14:12, 2 Petrus 1 ayat 19, ya. Ada kata Lucifer yang dimana tidak semua Lucifer ini bisa diartikan sebagai Raja Iblis. Nah, Hillel bahasa Ibrani, ya, diterjemahkan Hiosporos atau Posporos dalam bahasa Yunani di dalam naskah Septuaginta atau naskah Perjanjian Baru. Nah, Hillel ini, ya, diterjemahkan oleh Saint Jerome itu dengan Lucifer. Tapi Lucifer tidak bisa secara serta-merta diartikan sebagai Raja Iblis. Nah, seandainya Anda mengatakan, oh ya, kan Iblis itu adalah malaikat Iblis yang menyamar sebagai malaikat terang, ya, meniru terangnya Kristus, bisa, ya. Jadi penafsiran itu bisa kita terima. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Hillel itu tadi dalam artian bahasa Ibrani adalah pembawa terang. Ya. 2 Korintus 11 ayat 14. Nah, mereka, ya, iblis ini, ya, kemal haor, seperti malaikat terang. Kemal haor dalam bahasa Ibrani-nya. Angelon potos. Nah, bahasa Yunani, bahasa asli Yunani, karena Rabi Shaul atau Rasul Paulus menulis Perjanjian Barunya dengan bahasa Yunani. Nah, dalam Hakim 12 ayat 13 ada orang yang namanya Hillel, ya, Rabi Hillel. Nah, dari sini. Nah, sehingga kata Lucifer yang merupakan terjemahan dari Hillel itu tidak bisa kita artikan serta-merta sebagai Raja Iblis. Nah, kalau enggak kan enggak mungkin ada orang Yahudi atau orang Israel itu mengasih nama itu anaknya itu dengan Hillel yang adalah nama Raja Iblis, kan enggak, ya. Jadi dalam pandangan orang Yahudi, Hillel itu bukan nama Raja Iblis. Nah, Tuhan Yesus, ya, merujuk kepada dirinya bahwa dia adalah Anior Haolam, akulah terang dunia. Dia adalah light bringer, Lucifer, ya. 2 Petrus 1 ayat 19 tadi, ya. Itu berhubungan dengan Yohanes 8 ayat 12 yang dimana Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. I am the light of the world. Ego eimi topos tukusmu. Ya. Ini kata ego eimi, kalau Anda mahasiswa teologi biasanya ini dibahas secara khusus bahwa ego eimi ini adalah pernyataan keilahian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ego eimi ini digunakan dalam Septuaginta untuk merujuk kepada Yud-He Vav-He. Ya, dan Yesus Kristus ketika mengatakan akulah terang dunia dalam bahasa
Yunaninya itu ditulis dengan ego eimi. Nah, sehingga apa yang disabdakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 12 ini adalah suatu pernyataan keilahiannya. Nah, keilahian Allah, yaitu Dia adalah terang, inilah yang dapat ditiru oleh iblis, ya. Terang tiruan 2 Korintus 11 ayat 14. Jadi bisa kalau kita katakan, oh ya Lucifer itu iblis, tapi iblis yang meniru terang, bukan Lucifer sejati, bukan terang sejati. Terang sejati, Lucifer sejati, dia adalah Yesus Kristus. Ya. Nah, demikian juga dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Karena terang itu adalah atribut dari Allah. Sheha Elohim Orhu Fekol Khoshech Enbo. Ya. Sebab Elohim, ya, Orhu, Dia adalah terang itu. Fekol khoshech, enbo, dan kegelapan tidak ada di dalam Dia. Nah, Yakobus juga bicara hal yang sama, bahwa Bapa kita, Allah kita adalah Bapa segala terang. Nah, sekarang bagaimana orang Yahudi memahami siapa sih nama Raja Iblis itu? Kejadian 3 ayat 1, ya, itu ada ditulis, adapun ular ialah yang paling cerdik di antara segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, adalah di sini ada nahas. Nah, nahas, ular, ya. Siapa sih ular ini? Ya. Perjanjian Lama tidak ada yang menuliskan ular itu iblis, tidak secara eksplisit dinyatakan bahwa ular itu adalah iblis. Tetapi ini dijelaskan dalam penjelasan literatur Yahudi bahwa ular ini adalah Samael. Ya. Mal'ah mota, malaikat kematian. Jadi satu makhluk yang menyeret manusia ke dalam kematian. Mal'ah mota, malaikat kematian. Samael. Nah, Samael itu poison of God. Samael. Jadi bukan Lucifer kalau orang Yahudi menyebut Raja Iblis. Dia adalah Samael Mal'ah mota, malaikat kematian. Itu ada di mana keterangannya? Keterangannya ada di dalam Targum Yonatan yang dimana Samael tadi itu disebut sebagai Mal'ah mota. Nah, ini Mal'ah mota, ini Samael. Ya. Dari pemahaman Yahudi, ular itu adalah Samael, malaikat kematian. Nah, bagaimana teologi Kristen memandang ular ini? Apakah dia iblis? Ya. Ada dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam tulisan dari Rasul Yohanes dalam Wahyu 12 ayat 9. Ya. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Nah, ular tua ini, ya, ho opis ho arkaios, ya, ular tua, ular yang mula-mula. Ya, berarti ini merujuk kepada ular yang ada di Taman Eden. Dia adalah iblis. Ya, jadi penafsiran orang Yahudi bahwa ular itu adalah Samael Mal'ah mota itu bisa berhubungan dengan teologi Kristen dalam Wahyu 12 ayat 9 dalam ajaran para rasul, tulisan dari Rasul Yohanes, bahwa ular tua itu, ular yang pertama, ular tua, dia adalah iblis atau setan. Ya, nah kita kembali pada kata haleluya, haleluya. Nah, ada haleli.
Nah, haleli itu adalah imperatif kepada oknum perempuan. Nah, halelu imperatif kepada oknum plural, baik laki-laki maupun perempuan. Halelu. Pujilah kalian. Nah, kalau haleli, kita bicara pada oknum perempuan, gender perempuan, haleli. Ya. Jadi kata haleluya itu bisa berubah-ubah dalam sastra bahasa Ibrani. Ya. Haleluya, ya, tanpa makef. Nah, yang di sini ada makef, tanda hubung di sini. Ya. Haleluya, jadi ini sama sebenarnya ya. Yang satu pakai makef, yang satu tidak pakai makef. Maknanya sama. Nah, ini adalah bentuk singkat dari Halelu et Shem Adonai. Ya. Kalian pujilah pada nama dari Adonai. Halelu et Shem atau Halelu et Adonai. Pujilah pada Tuhan. Nah, Adonai ini konstruknya adalah Yah. Tetapi Yah ini bukan berarti legitimasi dari pengucapan dari beberapa golongan Kristen yang memakai nama Yahweh, enggak ya. Karena kata Yahweh itu bukan bahasa Ibrani. Nah, di samping haleluya, halelu et Shem Adonai atau halelu et Adonai, itu ada haleluel. Haleluel. Ya. Kalian pujilah kepada El. Nah, El ini adalah konstruk dari kata Eloah atau Elohim. Jadi bentuk singkat dari Eloah atau Elohim. Sama, merujuk pada Allah. Kemudian ada haleli. Nah, haleli, pujilah engkau. Ya, misalnya, hai jiwaku. Karena jiwa itu adalah kata benda dalam bentuk feminin dalam bahasa Ibrani. Nah, haleluhu. Wow, ini ada haleluhu, bukan haleluya, tapi haleluhu. Maksudnya adalah pujilah kalian kepadanya. Nya siapa? Nya Tuhan kita. Jadi ada bermacam-macam bentuk penulisan haleluya, ya. Haleluhu, haleluel, halelu et Shem Adonai. Nah, Mazmur 113 ayat 1. Ya. Haleluya. Nah, kemudian ada bentuk yang lain, halelu et Shem Adonai. Jadi bisa diucapkan dengan cara yang lain. Mazmur 148 ayat 7. Halelu et Adonai. Ya, tidak selalu haleluya, walaupun yang paling terkenal adalah haleluya. Ya. Terus kemudian di sini ada haleluya. Nah, kemudian ada haleli. Nah, haleli ini adalah imperatif kepada objek perempuan, ya, i. Nah, ini siapa perempuan ini? Nafsi, jiwaku, ya. Karena kata jiwa dalam bahasa Ibrani itu adalah nominat dalam gender feminin. Maka haleli nafsi. Pujilah hai jiwaku et Adonai. Ya, kepada Tuhan. Jadi ada bermacam-macam haleluya. Nah, kemudian Shabehi Yerusalem et Adonai. Haleli Elohayik Sion, ya. Haleli, pujilah engkau kepada Allahmu Sion. Nah, Bukit Sion itu dirujuk sebagai nomina feminin, sehingga menggunakan imperatifnya haleli. Haleli Elohai, pada Allahmu. Nah, ini juga akhiran bagi gender perempuan. Ya, siapa yang dirujuk sebagai gender perempuan ini? Dia adalah Sion. Hei Sion, hai penduduk Sion, haleli. Elohayik Sion. Pujilah engkau kepada Allah, Allahmu, hai Sion. Nah, haleluya, haleluel. Ya, ada haleluya, ada haleluel. Ya. Bekotsho. Haleluhu. Wah, ada bermacam-macam haleluya. Ya. Birkia uso. Ya, di dalam cakrawalanya
yang kuat. Nah, ini lagu ini sangat indah sekali ya, banyak sekali diserap dalam pujian-pujian dari gereja-gereja maupun orang-orang Kristen. Nah, itulah pentingnya kita harus menilai Alkitab kita dari tinjauan antropologi budaya Semitik. Dan penting sekali bahwa kita tidak hanya mempelajari kata-kata dengan artinya saja, tetapi kita juga perlu memahami tata krama bagaimana berbicara dalam bahasa Ibrani atau mengucapkan naskah-naskah bahasa Ibrani. Karena seperti juga misalnya tata krama orang Jawa itu punya tata kramanya sendiri, orang Batak punya tata kramanya sendiri, demikian juga orang Yahudi memiliki tata krama. Ya, memang ya bentuk konstruk dari Yud He Vav He ya itu adalah Yah, ya, bentuk singkat ya. Nah, kalau Anda bisa membaca naskah Ibrani, Anda bisa membaca ini dengan Yehovah. Nah, kadang tulisannya disimplify tanpa holem di sini dengan melihat bahwa Vav ini adalah matres leksionis, sehingga ini bisa diucapkan ya secara titik-titik nikut itu bisa diucapkan dengan Yehovah. Tetapi tata krama orang Yahudi tidak boleh mengucapkan ini dengan persis seperti huruf-hurufnya maupun nikut-nikut yang dibubuhkannya. Karena ya, titik-titik nikut ini sebenarnya adalah pembubuhan dari kata Adonai. Ya, Adonai. Nah, Yud He Vav He itu ya konstruknya Yah. Nah, tetapi Yud He Vav He tidak boleh diucapkan Yahweh karena itu tidak boleh diucapkan di mulut. Kalau kita menemukan Yud He Vav He, kita harus membacanya dengan Adonai atau Hashem. Nah, bentuk konstruknya kenapa bisa? Bisa karena dia adalah konstruk bentuk singkat. Tetapi apabila bentuknya penuh seperti ini tidak boleh diucapkan secara sembarangan, ya. Nah, tetapi saya tidak melarang Anda seandainya Anda suka menyebut ini, membaca ini dengan Yehova atau Yahweh boleh, sepanjang Anda tidak menyalah-nyalahkan saudara Anda yang nggak baca ini dengan Yahweh atau Yehova, ya. Jadi saya memberikan kelonggaran kepada Anda, mana yang dipilih, mana yang dianggap baik. Nah, tapi kita juga perlu memandang bahwa dalam tata krama bahasa Ibrani itu ada tata krama yang namanya ketif dan kere. Ya. Ketifnya demikian, kerenya. Maaf Bu Rita. Ya. Halo. 3 menit lagi Bu. Oke, ya. Oke. Ya 3 menit. Saya selesaikan haleluya ini. Tinggal sedikit Pak. Nah, ketif kere, tradisi ketif kere. Ya, ketif kere ini ada tradisi-tradisi yang kadang apa yang tertera itu tidak boleh dibaca sesuai apa yang tertera. Itu namanya ketif kere. Kita bisa membaca ini dengan Yehova, kita bisa membaca ini dengan Yehovi. Ya, jadi tidak selalu Yehova, tetapi ini juga ada Yehovi. Nah, ketifnya Yehovi, tapi diucapkannya harus dengan Elohim. Ketifnya Yehova, diucapkannya harus dengan Adonai. Ini adalah instruksi pembacaan. Jadi titik-titik nikut dalam bahasa Ibrani itu tidak hanya merujuk kepada pelafalan dari kata-kata itu, tetapi juga menyangkut instruksi pembacaan, ya, menyangkut grammar juga. Nah, saya singkat ya. Seorang bayi ketika dia menangis, dia sudah menghirup ya, jadi ada dalam breathing dari nafas kita. Kita selalu menyebutkan namanya yang suci. Jadi tidak perlu diucapkannya. Ya, apalagi nama ini adalah nama yang suci, dan ini bisa saya skip ya untuk mempersingkat waktu. Itulah makna dari haleluya.
Nah, Mishnah Sanhedrin 10:1 itu mengatakan, ya, orang yang mengucapkan atau mengeja sang nama, ya, sebagai tanda bacanya itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kehidupan di dunia yang akan datang, olam haba atau langit baru, bumi baru, karena dia melanggar tata krama Ibrani. Ya. Jadi tidak boleh dibaca sesuai tanda-tanda hurufnya. Demikian juga dalam Sanhedrin 7:5. Orang yang mengucapkan Yud-He Vav-He tadi layak untuk mendapat hukuman mati. Ya, karena itu adalah Hilul Hashem. Ya. Dan dalam literatur Sidur Yahudi yang lainnya, kadang-kadang Yud-He Vav-He itu diberikan bentuk singkat saja, yaitu He dengan ada titik di sini. Ini artinya singkatan. Ini singkatan dari apa? Singkatan dari Hashem. Yang di mana Hashem itu adalah cara orang Yahudi menyebutkan Yud-He Vav-He, misalnya dalam Sidur ini. Baik, Pak Edi, sudah selesai ya. Topik yang kedua. Kalau ada pertanyaan boleh di-share ya.